Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini kita akan bahas komunikasi via jaringan. Bahasan komunikasi via jaringan di sini yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, menggunakan aplikasi sharing data, menggunakan aplikasi surat elektronik atau email, menggunakan aplikasi percakapan, chatting, dan media sosial, serta menggunakan aplikasi online meeting seperti video conference. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, komunikasi menggunakan aplikasi internet. Untuk berkomunikasi dengan aplikasi internet, tentu saja harus mengoneksikan perangkat ke jaringan internet tersebut. Oke, yang pertama kita akan mengkoneksikan smartphone ke internet, yaitu menggunakan wireless. Caranya, klik menu setting pada smartphone, nanti pilih WiFi. Setelah WiFi muncul geser untuk ke sebelah kanan ya, di on kan atau down. Setelah itu pilih jenis dari WiFi yang akan kita dapatkan yaitu nomor 4, pilih SSID-nya. Setelah itu di sana akan ada beberapa WiFi yang terjangkau oleh smartphone Anda. Maka ketika diklik pilih salah satunya, biasanya WiFi itu ada passwordnya atau kata sandinya. Maka isikan kata sandi setelah dipilih jenis WiFi-nya dan pastikan untuk WiFi itu sudah terhubung yang keenam. Pastikan terhubung ada kata terhubung di bawah WiFi-nya di sini seperti ini yang terhubung. Contohnya adalah WiFi Juragan Cabe. Di situ tandanya terhubung. Itu untuk koneksi smartphone ke internet menggunakan WiFi. Yang berikutnya adalah koneksi wireless dari laptop atau komputer. Bagaimana ketika kita mau mengoneksikan WiFi atau wireless dengan komputer? Tentu saja yang pertama, klik ikon jaringan yang ada pada di bagian sistem terakhir. Di sini ada simbol simbol dari WiFi-nya ini ya, diklik aktifkan itu, maka akan muncul beberapa SSD yang bisa terkoneksikan. Di sini disediakan ada tiga, satu Juragan Cabe, yang kedua Imam, yang ketiga Huawei. Oke, yang dipilih adalah di sini misalkan Juragan Cabe. Setelah itu diklik connect, nanti ada passwordnya, diisi passwordnya. Kalau tidak ada langsung terkoneksikan. Setelah diklik connect, terkoneksikan, maka pastikan statusnya itu sudah terconnected, nah, atau open. Dengan demikian, laptop itu sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya, komunikasi dengan internet dilakukan dengan aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Mozilla Edge, Google Chrome, Opera, Safari, Brave, dan lain-lainnya. Web browser ini yaitu aplikasi atau software yang digunakan untuk berselancar melakukan pencarian di internet. Ada beberapa search engine yang bisa kita gunakan untuk mencari aplikasi ketika sudah dibuka web browsernya ya. Kita bisa mencari informasi dengan search engine, yaitu untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimaksudkan. Contohnya search engine ada Bing, ada Yahoo, ada Google, dan lain-lainnya. Langkahnya bagaimana? Tentu saja dibuka web browsernya. Nanti setelah dibuka web browsernya, misalkan seperti ini, kita klikkan untuk alamat dari search engine-nya yahoo.com, misalkan di address bar-nya di sini. Setelah itu ketikkan alamat search engine itu. Yang ketiga, ketikkan kata kuncinya. Kata kuncinya kita ketikkan di sana yang akan kita cari apa, lalu enter. Maka akan diperoleh hasil pencarian, ini diketikkan hasil pencariannya seperti terdaftar. Untuk membaca informasi yang terkait, tinggal dipilih link yang terdaftar tersebut. Yang berikutnya adalah komunikasi dengan portal berita. Kita bisa mengakses berita secara online ya. Sekarang banyak koran yang sudah ke digital ya, seperti sisi Indonesia.com, Kompas, Detik.com, JPB.com. Ini bisa kita akses secara online. Contohnya ini CNN Indonesia, ada juga ini Kompas, ada juga Detik, ada juga JPNN. Terus yang ketiga, komunikasi menggunakan aplikasi internet yang lain yaitu bisa digunakan untuk berbelanja atau mencari kebutuhan di internet. Ada beberapa marketplace marketplace yang ada ya seperti Shopee, ada Lazada,
Ada ini Shopee, tampilan Shopee, terus ada Lazada, ada tampilan juga untuk Tokopedia, terus tampilan untuk Bukalapak. Komunikasi yang kedua yaitu menggunakan aplikasi sharing data. Yang dimaksud di sini adalah berbagi data melalui Bluetooth ya, dari smartphone ke laptop ataupun komputer. Lalu apa saja yang dilakukan? Pertama, kita siapkan untuk perangkat penerima datanya. Misalkan di sini adalah menggunakan komputer ya. Maka klik kanan pada ikon Bluetooth yang ada di sistem tray, pilih aksi yang akan digunakan oleh Bluetooth. Karena untuk menerima maka pilih receive a file, pilih receive a file. Setelah itu akan muncul untuk jendela waiting for connection seperti sebelah kanan ini. Nah, dia berarti untuk komputernya sudah siap menerima data. Dari mana? Dari smartphone. Misalkan kita ke smartphone sekarang. Ini sudah siap untuk menerima smartphone-nya. Dipersiapkan untuk smartphone-nya. Tentu saja buka dulu smartphone, nanti pilih data atau file yang akan kita kirimkan menggunakan Bluetooth. Setelah terpilih, ini di sini terlihat satu item terpilih ya. Terus pilih kirim di bagian bawah, pilih kirim atau bisa saja pilih bagikan. Ada yang bagikan, ada yang kirim. Selanjutnya pilih menu untuk Bluetooth. Setelah kirim nanti akan muncul beberapa cara pengiriman atau cara membagikan. Yang dipilih adalah yang Bluetooth. Nah, setelah pilih Bluetooth, jika Bluetooth-nya belum aktif, maka akan ada notifikasi untuk mengaktifkan Bluetooth. Maka klik hidupkan atau on. Setelah itu pilih nama Bluetooth yang dari laptop yang akan ditransfer filenya tadi yang sudah kita siapkan. Itu nama Bluetooth-nya apa. Nah, di sini yang akan diambil di sini adalah Imam. Jadi PC dari Bluetooth tadi bernama Imam. Setelah itu akan muncul proses pengiriman dari smartphone ke laptop. Lihat pada laptop penerima. Jadi kita kembali lagi setelah dikirim di dari smartphone, kita lihat ya di laptop untuk yang menerima datanya. Dari langkah di laptop tadi tampil waiting for connection seperti ini. Ketika sudah terkirim datanya akan ada proses pengiriman data seperti tampil di sebelah kanan itu ya, gambarnya ada proses pengiriman data. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai nanti akan ditampilkan untuk pemilihan tempat penyimpanan. Di sini yang terlihat location-nya adalah C, user, HP, picture, Imam. Nah, Anda bisa mengatur di sini, klik browser, terus nanti pilih folder yang akan digunakan untuk menerima, boleh seperti itu. Kalau sudah atau sama dengan ini, tinggal diklik finish, maka untuk datanya sudah masuk ke dalam laptop dari smartphone. Yang ketiga, komunikasi menggunakan aplikasi surat elektronik atau email. Electronic mail atau email, surat elektronik adalah sarana untuk mengirimkan surat menggunakan media internet, bisa menggunakan komputer atau smartphone yang memiliki akses internet. Ada berbagai macam email ya, yang kita ketahui itu seringnya yang familiar adalah Gmail. Selain Gmail ada Yahoo Mail, ada Outlook, ada Mail, dan lainnya. Lalu bagaimana komunikasi dengan email? Di dalam hal ini tentu saja yang dijelaskan adalah bagaimana mengirimkan data melalui lampiran atau attachment file. Langkah-langkahnya tentu saja buka akun emailnya di web browser, setelah itu login ya, masuk ke email. Kalau ini menggunakan komputer, kalau di HP tentu saja sudah terbuka biasanya. Berikutnya langsung masuk ke alamat emailnya, isi alamat email, sandinya. Setelah sandi email sudah masuk, akan tampil untuk fitur di emailnya. Maka pilih kompos atau tulis atau create ya. Ada juga yang bahasanya menggunakan create yang bertanda merah ini. Di sini tulisannya kompos. Lanjutnya isikan email tujuan pada bagian to. Nah, di bagian to ini untuk tujuan, yang sini untuk tujuan, terus kemudian subjeknya adalah judulnya, judul dari emailnya apa untuk mempermudah penerima. Oh, bisa membaca isinya ya. Terus isinya di bawahnya ini isi untuk emailnya. Oke, setelah itu pilih setelah ditulis, diketikkan seperti ini, tujuannya imam, subjeknya undangan, terus tulisannya selamat pagi sebagai deskripsinya. Anda bisa menambahkan untuk file undangannya. File undangannya
melampirkan file undangan aslinya dengan klik attachment. Seperti di sini ada attachment ya. Ini ada attachment, klik attachment. Setelah diklik attachment, berikutnya pastikan untuk undangan yang akan kita lampirkan sudah diblok, klik dipilih undangannya, terus klik open. Setelah klik open, nanti akan muncul seperti ini di emailnya, akan bertanda biru. Kalau sudah lampirannya sudah bertanda biru, berarti dia sudah siap dilampirkan. Oke, kalau sudah siap dilampirkan, baru diklik send di bawahnya, diklik send. Maka email akan terkirim ke tujuan. Selanjutnya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Selanjutnya adalah komunikasi menggunakan aplikasi percakapan atau chatting dan media sosial. Dalam menggunakan internet, ada beberapa aplikasi percakapan atau chatting yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang familiar ada WhatsApp, ada Telegram, ada Line, ada Signal, dan seterusnya. Di kali ini kita akan menggunakan aplikasi Telegram yang berbasis web ya. Kita akan membuka Telegram di komputer. Kalau di HP biasanya menggunakan aplikasi langsung Telegram ya. Sehingga kita cukup menginstal sekali dan bisa digunakan seterusnya. Kalau di HP bisa di logout. Di komputer kita bisa melogout untuk keamanan. Oke, kalau berbasis web, apa yang dilakukan? Pertama, buka web telegram.org dengan aplikasi web browser. Setelah di situ dituliskan web. Di alamat browsernya di sini ya ditulis web.telegram.org. Maka langkah berikutnya adalah pilih sign. Nah, sign-nya di sini ya, ada sign nih, ada sign. Nah, setelah dipilih sign, berikutnya klik tuliskan nomor nomor telepon yang tanda merah ini, kotak merah, lanjutkan dengan klik next. Setelah klik, syaratnya adalah nomor telepon tersebut sudah terdaftar di Telegram. Kalau belum, maka buat uh, akun dulu di Telegram menggunakan nomor telepon tersebut. Yang keempat, baru klik next. Lanjutnya klik OK untuk verifikasi. Di situ akan muncul verifikasi apakah benar nilai nomor telepon itu yang digunakan untuk Telegram. Lanjutnya di HP akan dikirimkan nomor verifikasi, maka ketikkan di sini untuk nomor verifikasinya, ketikkan di sini nomor verifikasi dari Telegram. Lanjutnya akan muncul tampilan Telegram berbasis web. Anda tinggal pilih kontak atau grup untuk memulai komunikasi. Lalu bagaimana ketika kita mau berkomunikasi dengan WhatsApp berbasis web? Tentu saja pertama buka aplikasi browser, terus ketikkan web.whatsapp.com. Nah, setelah ditulis, di sini alamatnya adalah web.whatsapp.com. Akan tampil seperti di layar, itu ada QR kode ya. Setelah itu kita ke laptopnya, ke HP maaf, ke HP, buka WhatsApp kita, terus pilih setting, menu setting atau titik 3 yang ada di sebelah atas, baru pilih WhatsApp web. Setelah itu akan muncul tampilan untuk tautan perangkat. Klik tautan perangkat pada smartphone kita. Terus berikutnya pindai kode QR pada laptop tadi yang sudah tertampilkan dengan arahkan kamera HP kita atau smartphone kita ke laptop yang menampilkan kode QR. Maka setelah kode berhasil di-scan akan tampil untuk WhatsApp-nya. Di situ akan tampil untuk kontak maupun grup yang ada di situ. Untuk memulai komunikasi Anda pilih saja kontak atau grup yang ada di dalam web WhatsApp tersebut. Yang keempat adalah komunikasi menggunakan aplikasi percakapan, chatting, dan media massa. Selain itu, Anda dapat juga menggunakan aplikasi lain selain menggunakan Telegram, menggunakan WhatsApp. Anda bisa berkomunikasi dengan YouTube, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, atau bisa menggunakan Twitter. Nah, sekarang yang lagi rame itu bisa menggunakan TikTok juga ya.
Yang kelima adalah komunikasi menggunakan aplikasi online meeting atau video conference. Di dalam komunikasi dengan di kali ini kita akan komunikasi dengan Google Meet. Apabila ingin bergabung, tinggal klik link undangan atau isikan nomor serinya. Lalu bagaimana ketika kita mau membuat meeting? Jadi kalau menggunakan Google Meet, kita diundang untuk merapat, biasanya diberi link untuk Google Meet-nya ya, atau ada kodenya. Nah, kalau mau membuat rapatnya bagaimana? Caranya untuk membuat rapat baru di dalam Google Meet, yang pertama tentu saja buka Gmail dengan aplikasi web browser, lalu pilih aplikasi Google. Di situ yang ada tanda titiknya banyak, ada 9 ya, itu aplikasi Google. Di sana akan berbagai macam aplikasi Google yang ditampilkan yang bisa kita nikmati. Setelah itu baru pilih eh, Meet, pilih Meet ini ya, pilih Meet. Nah, setelah dipilih Meet, lanjutnya akan tampil untuk Google Meet-nya seperti itu. Untuk memulai rapat baru, maka pilih New Meeting. Setelah pilih New Meeting, pilih Start and Install Meeting. Jadi kita akan langsung membuat rapat saat itu juga. Maka pilih Start and Install Meeting. Kalau ingin rapatnya dalam jangka waktu yang kita tentukan nanti, maka pilih Schedule in Google Calendar. Oke, kita pilih Start and Instant Meeting ya. Setelah itu akan masuk ke dalam Google Meeting. Lalu bagaimana untuk mengundang anggota rapat? Maka pilih pilih undangan untuk rapat yaitu Add Other. Nah, ditambahkan nanti diketikkan alamat email dari teman kita yang akan diundang atau Anda bisa meng-share linknya. Nah, ini link dari meeting yang kita adakan. Ini bisa klik ini, klik copy untuk copy linknya, bagikan ke orang yang akan kita ajak meeting dengan menggunakan Google Meet. Berikutnya klik simbol telepon untuk mengakhiri. Jadi kalau sudah selesai, kita bisa mengakhirinya di sini. Klik simbol teleponnya. Itu untuk memulai baru. Terus menu-menu yang ada di bawah, menu-menu yang ada di bawah ini ada beberapa cara pengaturan. Kalau ini berarti speakernya aktif ya. Ini ada videonya yang kamera ya, kameranya tidak aktif, tidak aktif. Terus berikutnya ada berbagi layar, ada juga untuk handstand atau angkat tangan atau bisa juga pengaturan lain di titik 3 ini kalau mau pengaturan yang lain. Demikian untuk membuat rapat di Google Meet. Selain menggunakan Google Meet, kita juga bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk merapat secara maya. Lalu ketika mau bergabung ya sama dengan Google Meet ya, biasanya ada link yang bisa kita klik, nanti secara otomatis kita bergabung ke dalam uh, rapat yang kita diundang. Nah, lalu bagaimana kalau membuat rapat di dalam Google Zoom? Tentu saja untuk membuat rapat, kita membuat rapat maka pilih untuk aplikasi web browsernya, nanti ketikkan zoom.us. Nah, zoom.us. Setelah itu klik sign in. Nah, kalau syaratnya ini sudah terdaftar, kalau belum terdaftar, Anda pilih sign up dulu. Kalau sudah terdaftar akun Anda, pilih sign in. Kalau belum terdaftar sign up. Kalau sudah terdaftar sign in. Nanti akan masuk ke alamat sign in, ketikkan email dan password yang sudah terdaftar di Zoom tersebut. Baru akan terkirim kode verifikasi ke nomor telepon atau email ya, email yang kita gunakan untuk sign in tadi. Isikan kode verifikasinya di sini. Terus berikutnya pilih schedule. Lalu atur untuk schedule-nya, mulai namanya, terus waktunya kapan. Durasinya kalau gratis itu 45 menit ya. Setelah itu klik save. Maka berikutnya adalah membagikan linknya. Setelah di-save, bagikan link yang ada di situ untuk menambahkan anggota ini link untuk bergabung ke Zoom yang kita buat. Kalau password, kalau menggunakan penerimanya langsung buka Zoom menggunakan password. Nah, di sini passwordnya sudah ada ya. Bagikan juga passwordnya. Nah, kalau Anda ingin langsung memulai, maka klik start. Kalau klik start untuk memulai meeting,
Nah, untuk mengakhirinya klik End. Itu untuk membuat rapat di Zoom. Kita ketahui percakapan atau chatting dan media sosial maupun video conference dalam smartphone bisa dilakukan lebih sederhana ya. Kenapa? Karena di smartphone biasanya menggunakan aplikasi terkait dengan cara mendownload Play Store. Kalau menggunakan WhatsApp, di download WhatsApp-nya, app-nya, terus nanti akan tertanam di smartphone. Kalau menggunakan Google Chrome, maaf, Google Google Meet ya nanti bisa langsung buka juga. Begitu juga dengan Zoom, aplikasi Zoom khususnya. Oke, dari penjelasan tersebut di atas, maka kita bisa mengingat kembali poin-poin dari pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan